Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir di channel ini. Kali ini aku akan bercerita tentang kebiasaan atau kebudayaan warga Belanda sini dalam menyambut kelahiran bayi. Jadi kalau mungkin menurut kalian bahasan kita kali ini akan menarik, silakan simak videonya sampai tuntas ya, dan jangan lupa di subscribe. Baik, aku cerita dari awal dulu ya. Jadi waktu itu kami memang sudah merencanakan kehamilan. Jadi waktu itu aku masih di Indonesia dan suami sedang berada di Belanda. Jadi kita sedang long distance marriage karena masih banyak keperluan yang harus aku kerjakan di Indonesia. Nah, kebetulan di sekitar awal September tahun 2018 itu, karena kami sudah berencana untuk mempunyai anak, maka sebelum kembali ke Belanda 1 bulan sebelumnya aku sudah mulai mengkonsumsi aneka macam multivitamin, mengurangi begadang, juga mulai mengkonsumsi asam folat. Kalau asam folat itu kan bagus untuk program kehamilan maupun saat kehamilan ya. Pertengahan September aku pulang ke Belanda, lalu masa subur, dan saat itu kita memutuskan untuk berlibur ke Corfu. Waktu itu aku pergi ke Corfu dengan suami sekitar 1 minggu atau 10 hari gitu. Selama itu untuk ya santai, relax gitu kan, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu banyak pekerjaan, jadi benar-benar total liburan karena memang ingin promil kan. Di awal Oktober aku sudah merasakan tanda-tanda kehamilan. Jadi waktu diperiksa dengan tes pack, ternyata aku sudah masuk minggu ke-3 kalau tidak salah. Memang langsung hari itu alhamdulillah ikhtiar kami berhasil. Jadi aku dinyatakan positif hamil dan mulai menjaga kehamilanku. Belanda itu memang lebih ribet kalau saat kita memutuskan untuk hamil. Itu banyak sekali pertanyaan dari kita sebut saja bidan ya, bidan di sini. Itu banyak sekali pertanyaan, misalnya riwayat penyakit kita. Apakah kita punya penyakit bawaan atau masih menderita penyakit bawaan? Kita itu maksudnya aku dan pasangan ya, suami. Jadi kita masing-masing diperiksa, ditanya riwayat kesehatan kita. Selain itu juga ditanya latar belakang keluarga kita. Misalnya apakah keluarga kita ada yang menderita cacat bawaan, atau cacat fisik, atau cacat mental, atau seperti itu. Jadi memang diteliti ya riwayat kesehatan kita masing-masing. Juga ditanya tentang kebiasaan kita, misalnya apakah kita minum alkohol, apakah kita merokok. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat mendetail. Setelah itu kesehatan kita akan dipantau terus, dan kita akan diberikan jadwal untuk konsultasi atau kunjungan berikutnya. Nah, karena waktu itu aku punya riwayat kehamilan yang agak riskan ya, karena kan Mas Firman itu lahirnya prematur. Jadi dia lahirnya 8 bulan dengan bobot 2 kilo. Jadi aku punya riwayat melahirkan dengan riwayat prematur, dan aku juga pernah mengalami keguguran. Jadi termasuk berisiko. Karena itulah kesehatanku sangat dipantau karena mempunyai riwayat kehamilan yang beresiko seperti itu. Tapi secara keseluruhan kesehatanku saat mengandung Masena ini yang terakhir, kesehatanku dianggap sangat bagus karena tensi darah stabil, tekanan darah ya hidup juga sehat, berat badan juga bagus dan lain-lain. Jadi saat itu aku memang sehat. Ini maaf di luar hujan dan agak mendung, mungkin agak gelap.
ya inilah Belanda, meskipun summer, meskipun musim panas, tapi tetap banyak hujan seperti ini. Jadi kembali lagi ke kehamilan itu tadi ya, kontrol, periksa darah, dan aku juga beberapa kali dirujuk ke rumah sakit untuk USG, untuk mengetahui perkembangan janin, dan alhamdulillah Mas Sena itu normal ya, kehamilannya nggak begitu banyak masalah. Cuma ya mungkin karena aku sering naik turun tangga saja, terlalu lelah gitu ya, agak lebih dikurangi aja kegiatannya sehari-hari. Nah waktu itu kebetulan aku juga masih belajar untuk menempuh ujian bahasa Belanda yang A2, level A2 itu. Jadi aku kejar target harus lulus ujian itu sebelum Mas Sena lahir, karena aku nggak mau nanti diribetkan dengan belajar dan ujian 6 mata ujian dan tes wawancara ya. Kalau di Belanda itu ada juga tes wawancara semacam itu, yang kesemuanya harus dijawab dengan bahasa Belanda. Nah itu aku nggak mau diribetkan dengan tetek bengek seperti itu. Maka aku kejar target, harus belajar dan harus lulus ujian sebelum Mas Senanya lahir. Dan alhamdulillah itu aku lulus ujian sekitar 2 minggu sebelum Mas Sena lahir. Itu aku ujian terakhir ya, dalam keadaan perut sangat besar, sudah mau menjelang melahirkan, aku menempuh ujian dan alhamdulillah hasilnya bagus juga, aku dinyatakan lulus. Nah satu lagi ujian yang terakhir itu ujian wawancara semacam memberikan portofolio tentang pekerjaan apa yang akan kita pilih kalau kita tinggal di Belanda, dan itu sebenarnya hanya formalitas saja sih. Dan aku juga lulus dalam wawancara bahasa Belanda, tapi itu setelah Mas Sena sekitar umur 3 minggu lahir. Setelah lahir baru aku ambil kursus bahasa Belanda itu. Jadi kita skip saja soal ujian-ujian bahasa Belanda itu. Jadi perkiraan kelahirannya Mas Sena itu bulan Juni tanggal 14 tahun 2019 ya, tanggal 12 maksudku. Jadi tanggal 12 Juni tahun 2019 itu perkiraan lahir. Nah sebelum 1 bulan sebelum itu suamiku ngajak jalan-jalan ya waktu weekend gitu kan. Aku kan tanya jalan-jalan kemana gitu, keadaan sudah hamil tua, aku sangat cepat lelah, cepat ngantuk gitu kan. Dia ngajak jalan-jalan, tapi dia bilang enggak, cuma nyetir keliling-keliling aja kok, cuma cari hawa segar aja. Oke, aku ikut kan. Nah ternyata aku dibawa ke sebuah restoran tuh, dan aku nggak tahu ternyata di sana itu sudah berkumpul saudara-saudaranya suamiku, yaitu oma itu oma dari suamiku ya, jadi nenek dari suamiku, terus orang tuanya suamiku, selain itu tante-tantenya, terus sepupu-sepupu kami sudah ada di sana. Ternyata mereka mengadakan surprise party untuk baby shower. Kalau istilahnya itu apa ya, kalau baby shower itu pesta penyambutan bayi lah, untuk mengumumkan jenis kelamin bayi. Tapi karena itu aku dan suami sudah sepakat untuk merahasiakan jenis kelamin bayi kami, jadi keluarga kami nggak tahu nih apa jenis kelamin anak kami. Jadi mereka mempersiapkan pesta itu di sebuah restoran dan mendekorasi restoran itu dengan aneka hiasan berwarna biru dan pink, karena mereka belum tahu gender bayi kami apa. Di restoran itu kita makan makanan ringan, kue-kue, tart dan lain-lain gitu, dengan dominasi warna yang biru dan pink, dengan hiasan balon-balon, pita, buket bunga dan lain-lain. Dan di acara baby shower itu mereka masih bertanya sama aku apa gender atau jenis kelamin anak kami, dan kami tetap merahasiakan ya. Bahkan segala barang-barang bayi kami, calon bayi kami itu juga
kami pilih yang warna netral, yaitu warna hijau. Jadi mereka nggak tahu bayi kami itu akan berjenis kelamin apa. Aku sedikit agak tersentuh ya, karena selama beberapa kali melahirkan dan mengandung, aku nggak pernah mengadakan atau diadakan acara baby shower seperti ini di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita biasanya melakukan acara 7 bulanan ya. Nah kebetulan di Belanda juga aku mengadakan acara 7 bulanan, tapi hanya membuat nasi tumpeng gitu, selamatan ala kadarnya, nggak sampai upacara yang beribet-beribet, karena kan aku apa-apa semua sendiri dan masih ujian gitu kan, masih belajar, jadi repot sekali. Jadi nggak mengadakan upacara 7 bulanan yang komplit, tapi tetap akar tradisi budaya Jawa itu tetap aku jalankan di sini. Nah di acara baby shower itu aku sangat terharu karena mereka sangat begitu perhatiannya ke aku sampai membuatkan acara seperti itu yang nggak aku duga sama sekali, dan sebenarnya nggak terpikir sama sekali olehku akan ada acara seperti itu. Di acara itu juga aku mendapat banyak sekali kado bingkisan untuk calon bayi kami, seperti misalnya baju-baju keperluan bayi, sepatu, boneka, spray dan lain-lain gitu. Dan uniknya lagi yang dapat kado itu bukan cuma untuk calon anakku, tapi aku juga dapat. Jadi aku juga dapat seperti alat-alat make up, skincare, peralatan kesehatan seperti itu. Jadi yang diperhatikan bukan cuma calon anak kami, tapi juga aku sebagai ibu yang sedang mengandung. Jadi mereka memang sangat care dengan hal-hal seperti itu ya. Mendekati kelahiran itu kami kontrol hampir seminggu sekali, yang biasanya hanya sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Sekarang semakin sering untuk datang periksa ke ke rumah sakit, karena aku mengalami alergi atau komplikasi gitu, semacam gatal-gatal di seluruh sekujur tubuh itu setiap malam. Jadi aku menderita gatal yang tidak ada bekasnya, tidak ada wujudnya, dan selalu pada malam hari. Jadi sekujur tubuh di punggung sampai kaki itu gatal semua gitu kan ya. Nah perkiraan bayi kami itu lahir tanggal 12 Juni tahun 2019. Tapi sampai menjelang hari H, 1 hari menjelang hari H, belum ada yang namanya tanda-tanda akan melahirkan. Sampai pada hari H pun tidak ada tanda-tanda melahirkan. Dan kebetulan hari itu adalah jadwalku untuk periksa atau kembali ke rumah sakit. Jadi kami kembali ke rumah sakit dan aku bilang sama dokternya, "Dok, harusnya hari ini aku melahirkan, tapi nggak ada tanda-tandanya sama sekali." Lalu dokternya bilang, nggak apa-apa, ditunggu saja, mungkin 1-2 hari atau bisa sampai seminggu untuk keterlambatannya kan ya. Ya oke, aku tunggu kan. Tapi ternyata hari tanggal 13 itu belum juga merasakan kontraksi apapun, tidak sama sekali. Dan di tanggal 14 jadi 2 hari, sudah telat 2 hari setelah hari perkiraan kelahiran ya, itu belum juga ada tanda-tanda. Aku telepon dokter lagi, dokter bilang gini saja, tanggal 14 pagi kalau misalnya belum ada kontraksi atau tanda-tanda akan melahirkan, kalau memang Anda mau minta bayinya dilahirkan segera, kami akan membantu. Datang saja pada jam 7 pagi ke rumah sakit, nanti kami akan bantu gitu kan. Nah kebetulan kenapa aku dianjurkan untuk datang ke rumah sakit meskipun belum ada tanda-tanda kontraksi atau tanda-tanda akan melahirkan, itu karena aku komplain. Ternyata setelah hasil pemeriksaan darahku, ternyata aku ada masalah dengan liver. Itulah yang menyebabkan kenapa badanku gatal-gatal, sekujur badan gatal-gatal. Mungkin ada masalah dengan liver karena kondisi kehamilanku itu. Makanya karena hal itu menurut mereka berbahaya bagiku,
maka sebaiknya memang bayinya dilahirkan secepatnya atau memang sudah waktunya. Jadi yang harusnya tanggal 12 Mas Senanya itu lahir, kita mundur ke tanggal 14 pagi dan kita ke rumah sakit jam 7 pagi. Kita tunggu, aku diperiksa dokternya dan lain-lain gitu ya, sudah mulai dipasangi segala macam itu alat monitor dan lain-lain, sudah ganti baju dan lain-lain, tapi dokternya masih menangani pasien lain juga. Oh ya, satu lagi yang aku kelupaan ya. Jadi kalau di Belanda itu sebelum melahirkan atau saat masa kehamilan, kami orang tua diberi undangan untuk ke rumah sakit untuk diberikan semacam penyuluhan. Jadi kami juga dapat undangan itu, kami datang ke rumah sakit, jadi kita dikumpulkan dengan pasangan lain yang sedang hamil. Kadang mereka datang sepasang, kadang mereka juga datang bersama orang tua mereka, ya ibu mereka gitu kan, untuk mendengarkan atau mendapatkan bimbingan penyuluhan tentang bagaimana proses melahirkan di rumah sakit. Jadi ada yang melahirkan normal dan melahirkan dengan sesar atau dengan kejadian khusus ya, yang perlu penanganan khusus. Jadi para calon orang tua ini tidak akan terkejut nantinya kalau dan siap menghadapi kelahiran atau proses melahirkan nanti. Jadi mereka sudah diedukasi step by stepnya, harus apa dan bagaimana gitu. Jadi iya, kami juga ikut bimbingan dan penyuluhan itu, meskipun sebenarnya aku sudah pengalaman, tapi bagiku mungkin itu penting ya untuk suamiku, karena dia kan belum pernah menghadapi hal seperti ini. Dan alhamdulillah suamiku itu meskipun usianya relatif muda ya dan belum pernah mempunyai anak sebelumnya, tapi dia bisa bersikap tenang menghadapi saat aku harus ke rumah sakit. Dia juga mempersiapkan segalanya dengan tenang, nyetirnya dengan tenang juga ke rumah sakit. Mungkin karena akunya juga santai ya, woles, jadinya dia juga terbawa tenang seperti itu. Nah, kembali lagi ke proses kelahiran. Jadi aku mulai diinduksi sekitar pukul 9 ya. Diinduksi sekitar pukul 9 dan dokternya masih kesana kesini. Dan mulai tuh pukul 9 sampai beberapa jam kemudian udah mulai mules, datang pergi. Sampai aku nggak tahan, tapi dokternya bilang pokoknya tunggu saja, kita nggak mau membantu dengan obat-obatan seperti morfin gitu, karena kan katanya kalau nggak kuat nahan sakitnya kan di anestesi gitu kan, dikasih morfin atau segala macam gitu untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kata dokternya itu nggak bagus, jadi aku harus semaksimal mungkin bertahan dan kalau sebisa mungkin melahirkan dengan cara normal tanpa anestesi apapun. Jadi aku berusaha. Dan ya karena mungkin sudah mempunyai pengalaman melahirkan beberapa kali sebelumnya ya, meskipun yang ini sakitnya luar biasa, karena sebenarnya kan Mas Sena ini kan dipaksa lahir ya, bukan belum waktunya lahir, maksudnya belum ada tanda-tanda kelahiran, meskipun sebenarnya sudah telat 2 hari dari hari perkiraan kelahiran kan ya, tapi kan dia diinduksi, jadinya sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekitar pukul 1 siang itu akhirnya dia lahir dengan selamat, lancar, prosesnya juga lancar. Dia lahir sekitar berat badannya sekitar 3 kilo 250 gram ya. Nah itu dengan sangat sehat dan nggak diukur panjangnya sih. Aku juga waktu itu nggak sempat nanya kenapa nggak diukur panjangnya, karena aku juga nggak nanya. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian kontrol gitu kan ya, alasannya mereka karena bayi yang dilahirkan itu kan posisinya dia nggak bisa lurus ya, pasti keadaannya meringkuk atau kakinya masih meneguk. Jadi mereka nggak mau memaksa untuk meluruskan kakinya untuk mengukur panjang bayi. Jadinya kalau
misalnya orang tuanya nggak meminta, mereka juga nggak akan melakukannya gitu. Nah, setelah Masena ini lahir, nggak langsung dimandikan, tapi cuma dibersihkan, dilap-lap aja gitu, langsung dibedong dengan kain gitu kan, langsung diajarkan untuk menyusui dini, inisiasi menyusui dini, dan alhamdulillah dia bisa langsung menyusui meskipun asinya waktu itu masih sedikit, tapi alhamdulillah bisa. Dan cuma dikasih susu formula hanya 1 hari, dan itu pun kita ngasihnya nggak pakai dot ya, kita ngasihnya pakai sendok. Dan ini lagi satu keunikan di Belanda itu, kalau menurut pengalamanku itu biasanya kan kalau kita melahirkan di Indonesia, entah itu di rumah sakit atau klinik atau bidan, itu kan biasanya kita menginap ya, lalu kembali pulang ke rumah di hari setelah 1 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya gitu. Kalau di Belanda nggak seperti itu. Aku melahirkan sekitar pukul 1, dan pukul 3 aku diizinkan untuk pulang. Jadi sekitar 2 jam setelah melahirkan aku diizinkan untuk pulang, setelah bisa buang air kecil di kamar mandi. Jadi setelah bisa kencing gitu ya di kamar mandi, aku pun diizinkan untuk pulang. Nah, jam 3 aku bersiap untuk pulang, dan suami mengurus administrasi dan lain-lain, dan akhirnya jam 3:30 atau hampir jam 4 aku diizinkan untuk pulang. Waktu itu mertua sempat telepon apakah nggak sebaiknya mereka datang ke rumah sakit atau nunggu di rumah gitu ya. Kebetulan waktu itu Masena kan lahir sebelum pandemi ya, tapi aku bilang jangan datang hari ini karena aku butuh istirahat, aku nggak kepengen terima tamu. Nah, kami di rumah sampai sekitar pukul 4:30 kan ya, karena rumah sakitnya nggak begitu jauh. Dan berapa menit kemudian ada Kramzorg, yaitu suster yang datang. Nanti aku akan jelaskan Kramzorg itu apa ya. Suster itu datang, Kramzorg itu datang dan mulai mengurus Masena, mengganti bajunya, mempersiapkan kamarnya dan lain-lain, memeriksa keadaanku dan lain-lain. Jadi aku jelaskan dulu tentang Kramzorg ya. Aku agak bingung nyebutnya apa, tapi tulisannya itu Kramzorg, Kramzorg gitu. Jadi begini, kalau di Belanda itu setiap orang harus mempunyai asuransi kesehatan tergantung kebutuhan mereka. Nah, karena waktu itu aku sekitar bulan Oktober sudah tahu kalau aku hamil. Nah, saat bulan Desembernya itu karena asuransiku selesai, suami memilihkan asuransi baru yang juga mencakup biaya untuk melahirkan dan Kramzorg. Jadi aku memilih paket Kramzorg yang minimal. Jadi ada pilihannya tuh paket Kramzorg yang minimal, misalnya sampai 2 minggu setelah melahirkan atau 3 minggu setelah melahirkan, atau mau berapa jam sehari gitu ya. Tapi karena aku dan suami sepakat untuk tidak mempergunakan Kramzorg dalam jangka waktu lama, jadi waktu itu kami memutuskan untuk mengambil paket Kramzorg yang hanya sekitar 8 hari kalau nggak salah ya, dan jumlah per jamnya dalam 1 hari itu nggak sampai 4 jam. Jadi Kramzorg itu ada di rumahku per hari sekitar 2 jam lah, nggak sampai 3 jam. Sebenarnya kalau di Belanda itu pilihan Kramzorgnya ada banyak ya. Jadi ada yang sampai minta dirawat oleh Kramzorg selama 10 hari atau 2 minggu atau 3 minggu, dan mau dari pagi sampai sore full ataupun setengah hari atau bagaimana. Tapi aku pilih yang paling singkat, jadi sekitar 2-3 jam per hari, dan itu pun hanya sekitar 8 hari. Karena apa? Karena kami merasa nggak nyaman kalau ada orang lain ya di rumah kami yang seharian yang
nggak tahu harus kami suruh apa, karena biasanya kan Kramzok di sini itu bisa dimintai tolong untuk masak, nyuci, nyetrika, bersih-bersih, ngantar jemput anak sekolah, jagain bayi kita saat kita tidur dan lain-lain, dan itu memang tugas mereka. Tapi aku karena nggak biasa nyuruh orang seperti itu dan nggak terbiasa ada orang lain di rumah kami, jadi merasa nggak nyaman. Nah, jadi kami minta Kramzok dengan waktu yang paling sedikit di rumah kami. Nah, aku panggil namanya Kramzok itu Erin ya, memang namanya Erin panggilannya. Beliau itu usianya ya sekitar mendekati 50 tahun lah usianya. Sudah punya anak dewasa dan dia melakukan profesi ini karena senang saja, karena mengisi kegiatannya dia di hari yang menjelang senja gitu ya, yang nggak punya kegiatan apa-apa. Jadi kita menghubungi agensi yang menyediakan Kramzok itu, yang nanti akan dibayar oleh asuransi yang kita bayarkan. Jadi tugas utamanya Kramzok itu mengawasi kesehatan ibu dan bayinya pasca melahirkan. Jadi dia itu mencatat kondisi kesehatan ibu dan bayi, nanti dilaporkan ke semacam dinas atau lembaga kesehatan gitu kan ya. Dan dia juga yang akan menghubungi pihak-pihak terkait bila ada masalah dengan kesehatan ibu dan bayinya. Misalnya bayinya terkena penyakit kuning, atau ibunya tekanan darahnya terlalu tinggi, atau komplikasi apa, atau infeksi pada jahitan, atau bagaimana gitu. Jadi setiap hari itu Kramzok ini yang aku panggil namanya Erin ini, dia memeriksa temperatur tubuhku pasca melahirkan, juga memeriksa jahitan, bekas jahitan ya, dan juga memeriksa temperatur bayi, keadaan bayi, terus tali pusar bayi dan lain-lain, itu dia yang meriksa. Nah, alhamdulillah pada hari ke-6 itu tali pusatnya Mas Sena lepas dan kondisi kami berdua memang baik-baik saja. Jadi pada hari ke-8 sesuai kesepakatan maka tugasnya Erin ini selesai, dan aku nggak tahu dengan orang lain ya, tapi untukku sebagai rasa terima kasih atas pertolongan dia atau bantuan dia selama aku setelah melahirkan, aku memberi dia sedikit kenang-kenangan lah, dan ya sangat berterima kasih atas bantuan dia. Dan sebenarnya dia juga suka membantu aku di rumah, karena kan dia tidak banyak pekerjaan di rumahku ya. Aku nggak menyuruhnya apapun selain mengawasi dan melaporkan kesehatanku, keseharianku. Karena untuk masak, bersih-bersih dan lain-lain kan aku masak aku lakukan sendiri, dan bersih-bersih juga dibantu sama Papa dan Mas Firman, karena kebetulan suamiku juga ambil cuti, jadi kita nggak perlu bantuan orang lain. Nah, kami memberikan sedikit bingkisan untuk Erin, dan selesai sudah tugas Erin. Nah, aku lupa, mertua aku izinkan datang hari berikutnya setelah melahirkan. Jadi mereka datang berdua saja, orang tua, mertua ya, hanya untuk sekitar 1 atau 2 jam karena aku butuh istirahat. Dan memang satu hal yang positif dari orang Belanda adalah keluarga mereka atau sanak saudara atau teman mereka nggak datang membesuk seketika saat setelah melahirkan, karena mereka memberi waktu bagi ibu dan bayinya untuk beristirahat tanpa gangguan apapun. Dan juga untuk membesuk itu biasanya mereka menunggu semacam dikirimkan surat undangan ya, yang kartu bayi gitu ya, yang kita sebut dengan Geboortekaart, yaitu kartu yang menunjukkan bahwa kita sudah melahirkan bayi dengan nama ini, jenis kelaminnya ini, berat badan, panjang, dan hari apa, jam berapa, namanya siapa, dan lain-lain gitu. Dan untuk datang ke rumah kita mereka harus bikin janji. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk
open house atau menerima kunjungan dari saudara-saudara kami setelah 2 minggu pasca melahirkan, karena setelah 2 minggu itu kan kondisi sudah lumayan fit ya, nggak terlalu ribet lagi gitu kan, bayinya juga sudah bisa bubuk, itu kita juga sudah tenaga sudah lumayan pulih untuk menemui tamu. Jadi kami open house itu sekitar 4 jam. Jadi di tempo 4 jam itu setiap keluarga boleh datang dengan perjanjian dulu ya, bikin janji dulu lah, aku akan datang jam segini dengan 1 atau 2 orang, dan ya 2 minggu setelah melahirkan itu mereka datang satu persatu dengan membawa bingkisan ya, untuk ya itu sekali lagi untuk bayi dan ibunya. Jadi orang sini selalu memperhatikan ibunya juga, bukan cuma bayinya. Jadi mungkin mereka berpikir oh ibu ini juga perlu perhatian khusus, perlu apa ya, atensi gitu kan, bukan cuma bayinya saja tapi ibunya juga. Dan mungkin bagiku mungkin ini ide yang bagus juga buat kalian yang ada di Indonesia atau dimanapun berada, bahwa ada baiknya mungkin kalau kalian membesuk seseorang yang mempunyai bayi, bawalah sesuatu untuk ibunya, karena biasanya kan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bayi mereka sendiri ya, sedangkan si ibu ini kondisi fisik dan mental psikologisnya memang sangat butuh dukungan. Jadi alangkah baiknya bila kalian membawakan buah tangan sebagai bentuk dukungan atau support bagi ibunya, dan itu sangat-sangat membantu si ibu untuk memulihkan mentalnya, terhindar dari baby blues karena merasa diperhatikan, disayangi, dikasihi keluarganya, seperti itu. Nah ini satu lagi hal yang unik di Belanda, karena sudah tahu gender si bayi ya. Jadi seperti misalnya Mas Sena itu kan cowok ya, anakku lahir cowok, kita menyediakan makanan ringan yang orang sini aku lupa sebutannya apa, tapi seperti biskuit, lalu ada krimnya di atasnya dan ditaburi seperti butiran coklat manis gitu ya, tapi yang warnanya sesuai dengan jenis kelamin bayi, atau kalau misalnya laki-laki ya diberi warna biru, kalau perempuan diberi warna pink ya, jadi ada 2 warna itu. Nah karena kan bayiku laki-laki ya, jadi waktu itu kami juga menyiapkan roti dan cupcake yang warnanya biru dengan taburan ya coklat yang warnanya biru-biru itu, jadi manis gitu, dan minuman ringan gitu. Simpel, kalau orang Belanda memang seperti itu dalam menyambut tamu. Jadi nggak ribet masak segala macam, menyediakan berbagai macam makanan itu nggak ada. Dan mereka biasanya tahu diri, mereka nggak bertamu lama-lama karena memikirkan untuk agar ibu dan bayinya juga bisa beristirahat. Dan selain itu juga bagusnya kalau orang Belanda ini mereka tidak menyentuh bayi dan sangat berhati-hati dalam menyentuh bayi orang lain tanpa seizin ya. Jadi mereka tidak akan menyentuh atau menggendong atau mencium kalau misalnya diizinkan oleh orang tuanya untuk menyentuh bayi mereka. Jadi misalnya mau gendong ya gendong aja sebentar sudah, nggak dicium atau diuyel-uyel atau disosor, digigit gitu, enggak. Mereka sangat menghargai anak orang lain dan mereka menyadari bahwa bayi itu rentan kesehatannya, sehingga jangan sampai mereka menularkan virus atau bakteri yang mereka bawa dari luar ke dalam rumah kepada si bayi, hingga sampai menyebabkan bayi itu nanti sakit gitu. Jadi itu tadi cerita tentang proses memutuskan untuk menjalani program kehamilan, baby shower sampai melahirkan, seperti itu. Dan aku rasa sudah cukup banyak yang aku share. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di komentar di bawah ini, pasti akan aku baca satu persatu. Dan satu lagi hal yang lucu, saking optimisnya aku akan mempunyai bayi, atau optimisnya aku akan menjalani program kehamilan ya, bahkan saat berangkat dari Indonesia tuh, sebelum hamil aku sudah membawa pakaian bayi,
sudah membawa minyak telon, sudah membawa kain jarik untuk gendong dan lain-lain. Bahkan si Mbak Lena itu, anakku yang sulung itu, sampai ketawa karena ibu aja belum hamil kok sudah bawa seperti ini, sudah optimis bakal hamil. Aku bilang nggak apa-apa, karena kan kalau sudah di Belanda kan mungkin cari barang-barang seperti ini nanti sulit, nggak ada yang jual kain batik, jarik, gendongan gitu nggak ada, atau minyak telon dan lain-lain itu mungkin ada sih di Belanda, tapi harganya juga mahal dan hanya di toko-toko khusus yang menyediakan minyak telon, dan memang terbukti memang sulit untuk cari minyak telon dan lain-lain ya. Dan sementara aku dan suami sudah sepakat untuk mengasuh anakku dengan pola asuhku seperti di Jawa. Jadi ya aku perlakukan seperti anak Jawa, dan suamiku nggak keberatan tentang hal itu. Jadi Mas Sena itu masih pakai minyak telon, sampai hari ini pun masih pakai minyak telon, masih digendong pakai jarik dan lain-lain. Ya seperti itulah normalnya anak-anak Jawa, yang ari-arinya juga dikubur, yang pakai keranjang di atasnya dikasih lampu. Itu kami masih menjalankan seperti itu, yang mungkin di Belanda masih dianggap sebagai suatu hal yang aneh ya, karena nggak sesuai dengan kebudayaan mereka. Tapi whatever lah, ini anakku, ini aturan hidupku, ini hidup yang aku jalani. Nah begitu. Oh ya, satu lagi, aku juga akan memberikan sedikit rezeki bagi kalian yang sudah bersedia menonton vlog ini hingga selesai, yang mungkin sedikit bisa membantu kalian, nggak seberapa jumlahnya. Aku akan, selama bulan Agustus ini, aku akan membagi uang Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan mendapat Rp100.000 yang akan aku transfer ke rekening kalian pada hari itu juga. Jadi setelah kalian sebutkan di menit keberapa passwordnya, berikan tanggapan. Komen yang pertama yang benar, nanti yang benar di menit keberapanya nanti akan aku pin dan akan aku kontak lagi untuk nomor WhatsApp dan lain-lainnya, dan akan aku transfer. Jadi siap-siap, ini akan aku ucapkan passwordnya. Passwordnya adalah Episilma bagi-bagi rezeki. Nah, di menit berapa itu aku ucapkan, silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan tunggu siapa yang akan mendapatkan rezeki kali ini. Terima kasih sudah menonton vlog ini hingga selesai. Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, yang sakit segera pulih, yang sehat semoga dianugerahi kesehatan, ditambahkan rezekinya, semoga perekonomian kita kembali pulih seperti semula, dan segala hal kebaikan akan menyertai kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.